"Mir, kamu lapar nggak?" tanya Wildan yang sedang memegang kemudi mobil. "Lapar?" Selama perjalanan dari Cirebon ke Karawang, kami memang belum makan. Cemilan di mobil pun sudah raib, masuk ke dalam perut. "Malam-malam begini, mau makan di mana?" tanyaku. "Cari yang di pinggir jalan aja, pecel ayam, sate, atau nasi goreng?" tanyaku sambil melihat keluar mobil. "Nasi goreng aja deh." "Sip." Kuedarkan pandangan, mencari tukang nasi goreng terdekat. "Tuh, ada tukang nasi goreng." "Mana?" "Di kiri, dekat pohon beringin." Wilda pun mengarahkan mobilnya ke sana, lalu memparkirkan mobil di bawah pohon beringin. Aku lebih dulu keluar dari mobil, mencari tempat duduk, sedangkan Wildan berjalan menghampiri gerobak untuk memesan nasi goreng. "Mir, pedes nggak?" teriak Wildan yang sedang berdiri di samping gerobak nasi goreng. "Pedes," sautku. Setelah memesan, Wildan duduk di sampingku. Kami pun mengobrol sebentar sambil menunggu pesanan datang. Tidak terlalu lama menunggu, 2 piring nasi goreng sudah tersedia di hadapan kami. Ya, memang sedang tidak ada pembeli selain kami. Wildan langsung menyantapnya dengan lahap, sedangkan aku masih belum tahu mau menyentuhnya. "Ini nasi gorengnya kok merah?" tanyaku bingung sambil menatap nasi goreng di hadapanku. "Merah?" "Iya." "Enggak ah, normal-normal aja," balas Wildan sambil menyantap nasi goreng. Bau amis menyeruak, menusuk hidungku. Aku mengendus-endus mencari sumber bau tersebut. Mual, spontan tanganku menutup mulut dan hidung agar tidak muntah. Sekarang aku sudah tahu baunya berasal dari nasi goreng ini. "Nah, apa sih kamu nutup mulut gitu? Lagian bukannya dimakan, malah diendus-endus doang." "Perut aku nggak enak, mual," balasku masih menutup hidung dan mulut dengan tangan. "Ya wes, aku makan aja, mubazir tahu." "Jangan, kasihan tahu, udah dibikinin nggak dimakan," ucapnya sambil menggeser piring ke dekatku. Aku terus menatap piring yang dimakan Wildan. Warnanya tidak berubah, masih merah. "Astagfirullah," ucapku ketika melihat potongan ayam berubah menjadi potongan jari dan telinga. "Napa, Mir?" tanya Wildan heran. "Udah, jangan dimakan." Aku langsung merebut piringku dan membuang nasi gorengnya ke tanah. Benar dugaanku, nasinya kini berubah menjadi belatung-belatung kecil. "Nanti aku ceritain dah. Sekarang kamu balik ke mobil aja, biar aku yang bayar." "Beuh, tumben baik." Wildan pun kembali ke mobil, sedangkan aku mau berhadapan langsung dengan si penjual nasi goreng. "Nasi gorengnya enak, Dik?" tanya tukang nasi goreng yang berdiri membelakangiku. "Enak, Pak." "Jangan bohong," ucap bapak itu membalikan badannya. Wajahnya hancur, matanya keluar menggantung di pipi. Rahang bawahnya sudah tak berbentuk dengan darah yang terus menetes. Aku sempat kaget dan mundur 1 langkah. Perlahan kutatap wajahnya, ternyata tidak menyeramkan makhluk-makhluk yang pernah kutemui. Tiba-tiba aku mendapatkan flashback. Seorang bapak sedang melintas di rel kereta api sambil mendorong gerobaknya. Kereta api pun datang lalu menyambar tubuh dan gerobak dengan cepat. "Sakit, Dek," ucap bapak itu lirih. "Salah bapak sendiri, nyebrang gak lihat-lihat." "Enggak," ucapku lalu membalikan badan dan kembali ke mobil. Sudah tahu lagi lapar, malah dikasih begituan, keluhku kesal. Baru saja membuka pintu mobil, terdengar seorang menertawaiku. Aku tengok di atas pohon beringin, si King Kong salah satu penjaga sedang nangkring di salah satu dahan pohon. "Oh, gitu, jahil ya. Lihat aja, aku laporin ke kakek," ucapku dalam hati. "Makanya, fokus Mir, fokus," balasku lalu tertawa. Orang lapar disuruh fokus.
Aku pun langsung masuk ke dalam mobil. "Berapa, Mir?" tanya Wildan yang sedang menghidupkan mobil. "Gratis." Balasku agak ketus, gara-gara masih kesal dengan ulah si King Kong. Biasa saja kali, gitu amat. Mending buruan balik deh. Iya, sabar. Mobil sudah menjauh dari tempat itu. Mir, panggil si Wildan. "Apa? Diem aja kamu. Perut aku lagi gak enak banget nih. Salah sendiri, tadi gak dimakan, malah dibuang. Emang enak ya nasi goreng tadi?" tanyaku sambil tersenyum lirih. "Enak kok, kenyang." "Iya." Aku pun tertawa puas sekali. Semoga Wildan gak membaca. Apa yang pertama ada di pikiran kalian ketika bertemu dengan genderuwo? Pasti membayangkan saja tidak mau, apalagi harus benar-benar bertemu. Kebanyakan orang ketika melihat sosok ini pasti kabur, sama denganku waktu pertama kali bertemunya dengan mereka. Siapa juga yang tidak takut melihat sosok tinggi besar, dipenuhi rambut kuku panjang, gigi bertaring, rambut gondrong, dan mata merah. Seram bukan? Sebenarnya yang membuat dia menakutkan karena dominasi warnanya hitam. Coba saja kalau diganti dengan warna hijau toska, ditambah polkadot warna ungu. Pasti lebih seru karena mirip dengan Sulfilvan, salah satu karakter film animasi monster INC. Kembali ke pembahasan utama. Gimana sih rasanya berteman dengan genderuwo? Ya, biasa saja, sama dengan halnya lain. Sebelumnya, aku tidak pernah memberi nama jin atau hantu yang coba mengikutiku. Anggap saja si genderuwo ini bernama Tebu, sebuah nama yang lumayan terpopuler di tahun 2000-an. Waktu itu, aku sedang pulang dari rumah teman, sekitar jam 2 malam, mengendarai sepeda motor, melewati jalan raya di tengah persawahan. Ketika sedang asik mendengarkan lagu slow melalui earphone, tiba-tiba motorku terasa berat sekali. Biasanya yang hobi menumpang ini jenis-jenis kuntilanak atau poci. Pas menengok ke belakang, ternyata malah genderuwo. Tanpa rasa bersalah, dia malah menggoyang-goyangkan motorku. Hampir saja terjatuh. Kumatikan motor, membalikan badan, lalu melotot ke arahnya. Aku tanya apa maksudnya ini. Usut punya usut. Ternyata dia adalah kiriman seorang dukun. Istilah senjata pamungkas dukun tersebut. Si dukun ini dendam karena kirimannya dia ke seorang pernah kugagalkan. Si Tebu ini berbeda dengan jenis genderuwo lain. Badannya lebih besar dengan warna rambut agak kehijauan. Katanya sih dia itu pemimpin para genderuwo. Sempat terjadi pertarungan seru antara penjagaku dengannya. Aku sih lebih baik nonton sambil mendengarkan lagu. Toh, makhluk jenis ini juga sudah sering sekali singgah di rumah. Si Tebu pun akhirnya datang. Dia meminta ampun, malahan ingin ikut denganku. Dia sudah tahu ketika gagal menjalankan tugasnya, pasti akan ada hukuman. Jujur, aku tidak masalah kalau dia ikut aku. Hanya saja dengan satu syarat. Jangan pernah mencelakai orang lagi. Ternyata si dukun tahu kalau si Tebu ini mengingkari perjanjian dengannya. Dikirimkan rombongan Miss, kuntilanak dan poci beraneka warga. Ditambah beberapa mantan anak si buah si Tebu. Sebagai uji coba, aku perintahkan dia melawan mereka semua, dibantu sedikit oleh penjagaku. Akhirnya rombongan itu pun kalah dan kabur. Aku pun memperbolehkan dia ikut sampai di rumah. Urusan disimpan di mana, biar nanti kupikirkan lagi. Sampai di rumah, si Tebu malah dihalau oleh penjaga-penjaga rumah. Awalnya dia tidak boleh masuk. Setelah negosiasi cukup alot, kami pun sepakat untuk memberinya tempat di teras depan, tepatnya di dalam sebuah lemari kayu jati yang sudah berusia ratusan tahun. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di pagi yang cerah terjadi obrolan antarku dengan kakak. Mir,
Pas kemarin tidur sendirian di rumah, ada yang datang ke rumah tuh, ujar kakak. Hah? Siapa kak? Nggak jelas, pokok badannya gede, terus hitam semua. Dia juga ketawa-tawa di atas kamar. Oh, itu si Tebo yang ikut Amir kemarin. Gendruwo itu kak. Aduh, ngapain bawa gendruwo ke rumah? Kayak nggak ada pilihan lain aja. Ah, kakak juga sering bawa kuntilanak merah ke rumah. Lah itu kan nggak tahu kalau ngikut. Ya udah sama aja. Yang penting dia nggak nakal. Nggak nakal gimana sih? Dia udah ganggu tidur aku gitu. Mau kenalan kali kak? Males banget. Sampai detik ini si Tebo masih terus mengikutiku. Dia juga sering memberi peringatan kalau ada kiriman yang datang ke rumah. Sekarang dia malah sering jalan-jalan bareng si burung. Mereka menjadi lebih sering berduet untuk menjaga rumah dan menghalau kiriman dari para dukun. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.